Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok TAMK ADSI dengan tim ID sekian akan mempresentasikan tentang karya kami yang berjudul aplikasi chatbot Telegram atau SIDISTA, yaitu sistem diagnosa penyakit kista pada perempuan. Baik, selanjutnya. Ya. Yang pertama adalah deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi aplikasi. Aplikasi chatbot SIDISTA merupakan aplikasi yang berbasis pada bot aplikasi Telegram dan menggunakan framework bahasa pemrograman Python. Aplikasi SIDISTA akan memberikan diagnosa dini pada pengguna dengan hanya memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diberikan oleh sistem tentang gejala dasar yang dirasakan oleh pengguna. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan pada pengguna untuk mengetahui penyakit yang diderita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu background. Mengapa aplikasi penting untuk dibuat, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mendiagnosa dini penyakit kista. Dengan menggunakan bot Telegram, maka pengguna dapat melakukan antisipasi. Aplikasi yang serupa juga dibuat, namun berbasis website. Aplikasi tersebut menjadi rujukan untuk kami. Untuk membuat aplikasi yang serupa, namun berbasis bot Telegram. Karena pengguna cukup meng-add username bot Telegram kemudian menjawab pertanyaan diagnosa yang sudah tersedia otomatis. Sistem akan mendeteksinya. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python serta menggunakan API bot dari botfather Telegram serta API program di Telegram bot API untuk bagian back-end-nya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mas Zikri, dipersilakan. Selanjutnya, Project Analysis Business Model Canvas, Customer Segment, Puskesmas, Rumah Sakit, Layanan Kesehatan Umum, Value Proposition, mendiagnosa penyakit, mengetahui penyakit kista dengan cepat, channel, Telegram, chatbot, iklan, billboard, testimoni pengguna, customer relationship, chatbot, kaya fitur, revenue stream, pembeli aplikasi atau chatbot, pembelian fitur tertentu. Key partner, penderita penyakit kista, pengguna aplikasi, dan penyedia infrastruktur server. Key activities, mendiagnosa penyakit kista, dan mengetahui gejala-gejala dan menyimpan record atau riwayat seseorang. Key resources, aplikasi Telegram dan infrastruktur server. Cost struktur, penyewaan infrastruktur server dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsional atau non-fungsional analisis. Fungsionalnya yaitu output Telegram pada aplikasi Telegram, input nama pengguna atau user yang akan didiagnosa, input umur pengguna atau user yang akan didiagnosa, menampilkan output pertanyaan gejala, input jawaban dengan kata ya atau tidak, dan menampilkan output dari diagnosa. Non-fungsionalnya yaitu availability, aplikasi harus dapat beroperasi selama 7 hari per minggu, 24 jam per hari tanpa henti, karena aplikasi chatbot diagnosa kista berbasis aplikasi mobile sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Portability yaitu aplikasi ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan koneksi internet, dan memorinya besarnya penyimpanan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan ukuran aplikasi Telegram.
security-nya yaitu batas input kata hanya terdiri dari iya dan tidak. Bila menggunakan kata lain, maka sistem akan memberikan feedback error. Bahasa komunikasi yaitu bahasa komunikasi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Use case diagram 1. User dapat menambahkan bot di Telegram menggunakan @diagnosakista_bot. Kedua, user dapat menerima pertanyaan dari bot. Ketiga, user mendapat jawaban dari bot. Dan terakhir, user dapat menerima hasil diagnosa penyakit dari bot. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sequence diagram. Di sini user mengirim pesan atau mengakses bot Telegram. Selanjutnya bot Telegram akan memproses bot API untuk bot API request ke developer program. Lalu developer program akan memproses pesan juga mengirim hasil proses request ke API bot. Bot API akan memproses ke bot Telegram, lalu bot Telegram akan memberikan jawaban user. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada UX Design. UX Design adalah beberapa poin yang mendasari kami untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama ada bisnis. Dengan nama aplikasi kami adalah chatbot Telegram si Dista atau sistem diagnosis penyakit kista. Yang kedua ada pengguna. Jadi pengguna utama kami adalah wanita usia reproduksi, yaitu antara 12 tahun hingga 40 tahun yang mengalami masa haid pertama kali dan hingga wanita masa produktif. Yang berikutnya ada motivasi kami kenapa untuk membangun aplikasi ini. Yang pertama untuk memudahkan mengenal gejala dasar pada kista ke masyarakat luas. Dan berikutnya adalah untuk antisipasi dini untuk terhindar dari kista yang berpotensi menjadi kanker. Dan problem atau masalah yang dihadapi user kami adalah informasi gejala penyakit tentang kista yang tersebar secara online atau media massa tidak dapat diandalkan dan dapat menyebabkan kepanikan pada diri konsumen tersebut. Yang kedua, biaya konsultasi dokter yang mahal. Dan yang ketiga, minimnya informasi tentang gejala awal dari kista. Berikutnya, solusi yang kami berikan pada aplikasi ini adalah data gejala penyakit didapat dari sumber data penelitian yang valid. Dan yang kedua, hanya membutuhkan smartphone dan koneksi internet untuk mengakses aplikasi kami. Berikutnya ada fears atau ketakutan kami ketika user memakai aplikasi kami, yaitu ada user yang meragukan prediksi yang tidak bisa benar-benar akurat dibandingkan dengan prediksi langsung oleh tenaga medis. Yang terakhir ada unique value atau poin utama yang kami berikan pada aplikasi ini, yaitu aplikasi si Dista akan memberikan diagnosa pada pengguna dengan hanya memberikan jawaban pada setiap pertanyaan gejala yang diberikan oleh sistem. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu tentang UI Design atau User Interface. UI Design. Ini adalah tampilan awal chatbot saat pertama kali dijalankan. Kedua, tampilan mulai, tampilan pengguna, melakukan klik start, kemudian chatbot akan merespon pengguna tersebut. Selanjutnya, ini adalah tampilan respon chatbot saat user mengklik start. 4. Tampilan identitas pengguna. Selanjutnya, tampilan menjawab pertanyaan umum. Lalu, menjawab pertanyaan diagnosa penyakit. Selanjutnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diagnosa penyakit. Selanjutnya, menjawab pertanyaan diagnosa penyakit. Selanjutnya,
menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnosa penyakit. Selanjutnya, ini yang terakhir, terdapat sistem menjawab UPS diagnosa dikarenakan user telah mendiagnosa penyakit kista. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai showcase-nya. Di sini saya akan memposisikan diri sebagai usernya. Pertama-tama user akan dihadapkan oleh chat Telegram kosong. Kemudian user diharuskan untuk mengetik komen start untuk menjalankan botnya. Lalu botnya akan memberikan pertanyaan sederhana untuk di awal-awal seperti nama dan umur. Kemudian untuk selanjutnya bot mulai akan melakukan diagnosa dengan mengirimkan beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan itu berjumlah 16 pertanyaan. User hanya perlu menjawab ya atau tidak di setiap pertanyaannya. Lalu sistem bot akan langsung mendiagnosa secara otomatis berdasarkan jawaban yang dikirimkan oleh user tadinya. Yang dimana jawaban tersebut akan dikirimkan melalui hasil akhir dari program tersebut. Apakah user terdiagnosa penyakit kista atau bukan. Kira-kira begitulah showcase dari project yang akan kami buat. Dan inilah akhir dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.